Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai menentukan fungsi kuadrat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Menentukan fungsi kuadrat untuk bagian yang ketiga, yaitu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan titik puncaknya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan persamaan fungsi kuadrat di samping. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan grafik fungsi kuadrat di samping ini. Nah, grafik ini memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan titik puncak dari grafik fungsi ini adalah 1, negatif 4. Nah, karena titik puncaknya adalah 1, negatif 4, maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Nah, berdasarkan sifat sumbu simetri, maka titik potong sumbu X yang lain adalah pencerminan dari titik koordinat negatif 1,0 terhadap X sama dengan 1. Perhatikan bahwa titik negatif 1,0 itu berada 2 langkah ke kiri dari garis X sama dengan 1 ini. Maka pencerminannya juga sama, yaitu 2 langkah ke kanan dari garis X sama dengan 1. Sehingga didapat titik hasil pencerminannya adalah titik 3,0. Nah, sehingga grafik ini melalui titik negatif 1,0 dan 3,0 serta titik puncak 1, negatif 4. Nah, diketahui bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka akan kita cari nilai A, B, dan C berdasarkan titik-titik koordinat ini. Nah, titik yang pertama yaitu titik 1, negatif 4, di mana nilai X itu sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan negatif 4. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan negatif 4 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Sehingga dapat kita tuliskan negatif 4 sama dengan A dikali 1 pangkat 2 ditambah B dikali 1 ditambah C. Selanjutnya, negatif 4 sama dengan. Nah, hasil dari 1 pangkat 2 adalah 1. Kemudian, A dikali 1 hasilnya adalah A. Selanjutnya, ditambah dengan B dikali 1 hasilnya adalah B. Kemudian, ditambah C. Sehingga didapat persamaan negatif 4 sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya titik yang kedua yaitu titik negatif 1,0, di mana nilai X itu sama dengan negatif 1 dan nilai Y sama dengan 0. Maka substitusikan nilai X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 0 sama dengan A dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah
B dikali negatif 1 ditambah C. Nah, selanjutnya 0 sama dengan. Nah, hasil dari negatif 1 pangkat 2 adalah 1. Kemudian A dikali 1 hasilnya adalah A. Kemudian ditambah dengan B dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif B. Selanjutnya ditambah C. Sehingga didapat 0 sama dengan A dikurang B ditambah C. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kedua. Terakhir, titik yang ketiga yaitu titik 3,0. Maka didapat nilai X itu sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka dapat kita tuliskan menjadi 0 sama dengan A dikali 3 pangkat 2 ditambah B dikali 3 ditambah C. Nah, selanjutnya 0 sama dengan. Nah, hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian A dikali 9 hasilnya adalah 9A. Selanjutnya ditambah dengan B dikali 3 hasilnya adalah 3B. Selanjutnya ditambah C. Sehingga didapat persamaan 0 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, berdasarkan uraian tadi didapat 3 buah persamaan, yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan persamaan 1 dan 2 ini. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini dapat kita eliminasi A dan C. Nah, untuk persamaan 1 yaitu negatif 4 sama dengan A ditambah B ditambah C. Sedangkan untuk persamaan 2 yaitu 0 sama dengan A dikurang B ditambah C. Nah, karena kita mau mengeliminasi A dan C, maka kedua persamaan ini kita kurangkan. Maka negatif 4 dikurang 0 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian sama dengan A dikurang A hasilnya adalah 0. Kemudian B dikurang negatif B hasilnya adalah B ditambah B, yaitu 2B. Kemudian C dikurang C hasilnya adalah 0. Sehingga didapat persamaan negatif 4 sama dengan 2B. Nah, selanjutnya nilai B itu sama dengan negatif 4/2. Nah, hasilnya adalah B sama dengan negatif 2. Selanjutnya, dari persamaan 2 dan 3, kita eliminasi C. Nah, untuk persamaan 2 yaitu 0 sama dengan A dikurang B ditambah C. Sedangkan untuk persamaan 3 yaitu 0 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Maka karena kita mau mengeliminasi C, maka kedua persamaan ini kita kurangkan. Sehingga 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Kemudian sama dengan A dikurang 9A hasilnya adalah negatif 8A. Kemudian negatif B dikurang 3B hasilnya adalah negatif 4B. Kemudian C dikurang C hasilnya adalah 0. Sehingga didapat persamaan 0 sama dengan negatif 8A dikurang 4B. Nah, karena tadi kita dapatkan nilai B-nya itu sama dengan negatif 2, maka kita substitusikan nilai B sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan ini. Sehingga didapat 0 sama dengan negatif 8A dikurang 4 dikali negatif 2. Nah, hasil dari negatif 4 dikali negatif 2 adalah positif 8. Sehingga didapat persamaan 0 sama dengan negatif 8A ditambah 8.
Nah, selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan negatif 8A ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 8A. Sehingga didapat 8A sama dengan 8. Nah, selanjutnya A sama dengan 8 per 8. Hasilnya adalah A sama dengan 1. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, dari uraian tadi kita dapatkan hasil bahwa A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 2. Maka langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai C dengan cara mensubstitusikan nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 2 ke dalam salah satu persamaan ini. Misalkan persamaan 1 yaitu negatif 4 sama dengan A ditambah B ditambah C. Maka dapat kita tuliskan menjadi negatif 4 sama dengan A yaitu 1 ditambah B yaitu negatif 2 ditambah C. Nah, hasil dari 1 ditambah negatif 2 adalah negatif 1. Sehingga didapat negatif 4 sama dengan negatif 1 ditambah C. Selanjutnya, kita pindahkan negatif 1 ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 1. Sehingga didapat C sama dengan negatif 4 ditambah 1. Nah, hasil dari negatif 4 ditambah 1 adalah negatif 3. Maka didapat nilai C itu sama dengan negatif 3. Jadi didapat A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 3. Nah, langkah terakhir tinggal kita substitusikan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Sehingga didapat Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Jadi didapat persamaan fungsi kuadrat ini adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan fungsi kuadrat jika yang diketahui adalah titik potong terhadap sumbu X dan diketahui titik puncak grafiknya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.